Hai pemirsa, apa kabar? Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Anda nih pemirsa, kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan ya? Boleh ke dokter, ke rumah sakit, atau ke laboratorium. Ayo kapan? Kalau misalnya udah lama enggak, yuk secepatnya dicek. Dan saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Nurman dan juga ada Bu Rita. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Baik, sehat dong. Kan pakai laser. Iya. Dan juga ada narasumber kami kali ini pemirsa, seorang bapak masih muda sebetulnya sih, 48 tahun. Tapi faktor resiko kena komplikasinya banyak. Ada Pak Nuki bersama kami di sini. Pak Nuki, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik apa ya? Kapan terakhir kali ngecek Bapak? Saya terakhir ngecek seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu? Iya. Rutin nggak tuh? Mulai hari ini, mulai rutin saya cek. Iya. Tadi kemarin-kemarin enggak? Kemarin-kemarin, iya. Bapak ini ke Go Healthy datang karena punya masalah kesehatan ya Pak ya? Iya, betul. Dari hasil cek, apa tuh Pak yang ketahuan Bapak? Gula darah tinggi, asam urat tinggi, ya. Terus sama apa namanya? Tensinya, terutama tensinya tinggi sekali. Terutama tensinya tinggi sekali. Oke, Bapak mau sehat? Mau. Pengen tahu solusinya? Mau tahu solusinya. Oke, pemirsa, kita kenalan dulu dengan riwayat kesehatan dari Pak Nuki berikut ini. Nuki Afandi merasa tubuhnya sehat. Ia tak menyangka jika tubuhnya ternyata sudah mengalami sejumlah masalah. Hal ini ia ketahui ketika terkena demam berdarah pada 2 tahun lalu. Ketika dicek oleh dokter, kadar gula darah Nuki tercatat cukup tinggi. Karena tidak ada gejala yang dirasakan, ia menjadi abai. Dan tanpa disadari, kondisi tersebut malah membuat kesehatannya kian menurun. Kondisi yang saat ini saya merasa khawatir sekali karena dengan adanya kayak gini keluhan-keluhan badan saya itu terasa mengganggu sekali. Terutama ya terbangun di malam hari dengan rasa-rasa nyeri yang tiba-tiba datang. Tekanan darahnya yang dulu selalu normal, tiba-tiba melonjak tinggi. Beberapa waktu lalu, tubuhnya menjadi mudah sakit. Ia pun kerap terbangun di malam hari untuk sekedar buang air kecil. Dan betapa kagetnya Nuki, hasil cek gula darah menunjukkan kadar gula darahnya telah menyentuh angka 300. Tulang pinggul paling bawah itu kalau duduk posisi keadaan lama itu terasa nyeri sekali. Gitu. Jadi khawatir akan kondisinya yang tambah memburuk. Tentu hal ini menjadi alarm baginya. Apabila tak segera dikendalikan, risiko datangnya komplikasi bisa saja terjadi pada suatu hari nanti. Tujuan saya datang ke Go Healthy ini menambah wawasan saya tentang kesehatan, bahwa penyakit ini harus segera ditangani dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pak Nuki ini ada gula darah yang tinggi, pernah mencapai angka 300. 300. Itu rekor Pak? Atau pernah lebih tinggi lagi? Itu rekor paling tinggi ya 320 kalau nggak salah ya. 320. Tensi juga tinggi ya? Rekor berapa Pak? Tensi pernah paling tinggi, ingat nggak? Kalau tensi terakhirnya itu ya itu yang 190 ya. 190 itu benar. Tinggi sekali. Wow. Dengan kolesterol yang tinggi, dengan gula darah yang tinggi dan tensi yang tinggi, Iya. Bapak pernah ngerasa kebas-kebas nggak? Kebas-kebas, saya merasakan kebas-kebas terutama di kaki ya. Di kaki? Di kaki, terutama di kaki. Dan akhir-akhir ini di tangan. Tolong jawab pertanyaan saya ini. Kebas merupakan komplikasi dari diabetes. Apakah ini adalah sebuah pernyataan yang benar atau salah Pak Nuki? Kebas adalah komplikasi dari diabetes. Salah satu komplikasi dari diabetes. Benar? Benar. Benar? Benar. Tepat sekali, benar ya. Oke. Jadi kalau yang namanya orang diabetes ini kan biasanya gula darahnya tidak terkendali ya. Pada kasusnya Pak Nuki juga gula darahnya belum terkendali dengan baik. Nah ceritanya jika terjadi yang namanya gula darah tinggi, gula darah ini nanti akan menyebabkan terjadinya pengentalan di dalam aliran darah kita. Pengentalan darah inilah yang nanti menyebabkan oksigen, kemudian nutrisi itu tidak akan sampai ke sel-sel di saraf kita, yang menyebabkan nantinya sel saraf kita ini akan kehabisan oksigen dan akan terjadi kematian jaringan sel saraf kita. Nah inilah yang nantinya menjadi cikal bakal terjadinya kematian sel saraf yang kita sebut sebagai neuropati perifer. Jadi inilah pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui
kesehatan kita pada hari ini seperti apa? Pernyataan kebas merupakan komplikasi diabetes ini adalah sebuah pernyataan yang Benar. benar. Oke. Pengalaman pribadi biasanya ini kan ya. Oke. Dan sesaat sebelum kami melakukan syuting pemirsa, kami periksa ya kondisi terakhir dari Pak Nuki. Dan hasilnya tensinya masih tinggi, 198/88. 198. Masih balik lagi kayak yang dulu Pak berarti nih. Apalagi Pak Nuki sebelumnya juga memiliki kadar glukosa darah yang tinggi. Itu menyebabkan terjadinya neuropati. Jadi pembuluh darah bagian dalam itu bisa tipis, bisa rapuh, kemudian tekanan darah juga tinggi. Nah, risiko ini sangat sekali kita bisa bayangkan risiko untuk komplikasi ke jantung, untuk komplikasi ke stroke itu sangat tinggi sekali. Jadi pemirsa, angka begini nih tidak boleh dibiarkan seperti ini. Pak Nuki kan periksa ke dokter. Iya. Dapat treatment apa, obat dari dokter? Obat apa aja? Ya, untuk gula darah, obat asam urat Asam urat dan darah tinggi. Iya. Darah tinggi. Kolesterolnya? Karena waktu pemeriksaan terakhir itu kan kolesterolnya masih di tingkat aman lah. Jadi Kolesterol masih dianggap aman, jadi nggak dapat kombinasi obat. Tapi Bapak rutin minum obatnya? saya rutin. rutin Yang minum tekanan obatnya. darah juga rutin minum Ya, obatnya? itu dia yang tekanan darahnya itu yang bikin mungkin yang bikin jadi tinggi kan Iya. Karena nggak rutin? Saya nggak rutin minum. Nah, seperti apa sih sebenarnya gambaran dari kalau misalkan darah kita ini mengental akibat gula darah yang tinggi dan asam urat yang tinggi? Ya, jadi kurang lebih seperti ini pemirsa di rumah. Kalau yang di sebelah sana ini darah yang tidak normal, ya bisa dilihat di sana. Darahnya, sel-sel darahnya, keping darahnya dia menumpuk. Bisa dibayangkan, ada pembuluh darah kita yang terkecil itu yang dia hanya bisa dimasuki oleh satu sel darah merah saja. Ini tidak bisa dilewati oleh darah yang menumpuk ini tadi. Yang nantinya akan menyebabkan terjadinya sumbatan dan juga oksigen, nutrisi ini tidak bisa sampai ke organ yang penting itu tadi. Kemudian kalau semuanya sudah dilakukan nih, mulai dari makan, olahraga, obat, tidur, stres kita kendalikan. Kita tambahkan nih teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi inilah yang nanti akan membantu untuk mengendalikan gula darah, tekanan darah, lemak darah, ya Mbak Rita ya? Iya, betul. Jadi apa saja yang Bapak sudah lakukan? Ya, pola makan dijaga. Iya. Ketika makan itu sayur, siang baru makan. Iya. Nanti sore kita kemil-kemilan lah. Cemilan itu berupa buah-buah. Dan setelah itu kalau udah malam, saya itu kalau buat saya itu jarang untuk makan malam. Iya. Nah, jadi artinya Pak Nuki sudah meningkatkan konsumsi sayur dan konsumsi buah untuk mendapatkan zat gizi yang lebih baik di dalam metabolismenya Pak Nuki. Tetapi pemirsa, untuk kondisi seperti ini, kualitas pembuluh darahnya telah mengalami perubahan kan, penurunan kualitas. Untuk itulah selain kita jalankan gaya hidup sehat, kita perlu melakukan atau menggunakan teknologi laser. Nah, Pak Luki, teknologi laser itu ada sinar laser merah. Laser merah itu bisa memecah gumpalan atau trombus pada pembuluh darahnya Pak Nuki, sehingga darahnya Pak Nuki akan berjalan lancar dan pembuluh darah tidak terbebani, karena pembuluh darah ketika banyak gumpalan di dalam akan terbebani, sementara dia sudah mulai rusak, sudah menipis karena ada riwayat tingginya kadar glukosa darah. Nah, jadi Pak Nuki lakukan segera mungkin untuk penggunaan teknologi laser, dan pemirsa di rumah juga begitu, lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Nah, Pak Nuki pernah mendengar mengenai teknologi laser? Ya. Saya ini karena awam ya, baru kali ini saya Baru kali ini. Oke, kalau yang kita perbincangkan ini adalah teknologi laser khusus untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, jadi kalau teknologi laser ini dia bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk mengendalikan yang namanya gula darah kita, tekanan darah kita, kolesterol kita, dan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi kalau misalkan kita pakai nih Pak Nuki ya, kita pakai nih di pergelangan tangan kita seperti yang digunakan Kang Ronald nih ya. Nah, di sini kita pakai di pergelangan tangan kita, tujuannya adalah menyinari dua pembuluh darah besar. Nih, di sini ada dua pembuluh darah kita tuh, ada pembuluh arteri radialis, ada arteri ulnaris. Dua pembuluh darah besar inilah yang nantinya menjadi target dari penyinaran teknologi
laser. Jadi ketika dia disinari teknologi laser dan juga titik-titik akupuntur juga disinari oleh teknologi laser, maka akan meningkatkan kualitas pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita melebar, trombus yang tadi digambarkan Mbak Rita juga akan diuraikan, dan yang pastinya titik-titik akupuntur yang bekerja menjaga kestabilan dari jantung kita dan tekanan darah kita ini akan distimulus dengan baik. Maka mulai dari sekarang kita jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan kita manfaatkan teknologi laser yang kita pakai di pergelangan tangan mulai dari sekarang juga. Nah, itu menjawab pertanyaan kenapa digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri, pemirsa. Karena ini tadi nih, titik akupuntur banyak di pergelangan tangan kiri. LU ini lungs, jadi buat paru-paru, pemirsa ya. Ada LU7, 8, 9, juga ada buat jantung, yaitu PC6, PC7, perikardium, dan juga ada HT. HT ini heart ya, HT4, 5, 6, 7. Ditambah ada 2 pembuluh darah nadi besar, ya arteris dan ulnaris. Jadi ini nggak semata-mata dipasang di sini bukan tanpa tujuan, karena memang ini semua sudah didesain, disesuaikan dengan titik akupuntur. Ya, jadi pemirsa dan juga Pak Nuki tentunya, mari kita atasi masalah kesehatan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan sebelum terjadi komplikasinya, kita cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, ayo take action sekarang juga. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 1 dekade ya. Lebih dari 10 tahun, pemirsa. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya, sekali lagi, sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kalau digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengatasi dan mengendalikan diabetes, juga hipertensi dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah terjadinya komplikasi, seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, pemirsa, dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ayo dapatkan promo-promo, juga ada cicilan 0% ya. Ini untuk memudahkan Anda supaya sehat, supaya bisa mendapatkan manfaat dari dokter laser ataupun AccuLaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Di mana dapatkannya? Di Gogomall. Hanya di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Sekarang juga pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan belajar dari riwayat kesehatannya Pak Nuki. Masih muda kok, 48 tahun, tapi punya banyak faktor resiko terkena komplikasi. Tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya pun sempat tinggi, asam uratnya tinggi. Aduh, ngeri ya. Kalau itu dibiarkan, ya angka-angka tadi dibiarkan, kira-kira komplikasi apa yang mungkin terjadi sama Bapak? Ya, mungkin bisa gagal ginjal. Betul, apalagi? Terus? Ya, stroke. Betul, apalagi? Serangan jantung mendadak. Jantung. Kalau untuk saya, sepertinya saya pernah mengalami gejala seperti ini. Jadi, Kan? saya nggak tidur sama sekali. Nggak tidur. Siang pun saya nggak bisa tidur. Menjelang malam pun apalagi. Jadi saya, posisi saya itu kayak galau lah. Ibaratnya halusinasinya tinggi. Dan terus ada perasaan terasa takut. Ya kan? Terutama terserang stroke. Karena dengan gejala saya nggak bisa tidur, diiringi saya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Iya. Tapi memang nggak bisa tidurnya karena kepikiran sesuatu atau memang cuma nggak bisa tidur aja? Oh, jadi saya memang mungkin dari rasa sakit saya itu kali mungkin ya. Jadi saya memang nggak bisa tidur. Yang saya tahu, ini pemahaman saya, kalau kita tidurnya nggak bagus kualitasnya, tensi udah pasti makin naik aja. Iya, Betul, pasti. ya. Jadi pemirsa, kalau seseorang kurang tidur itu akan terjadi peningkatan hormon kortisol. Kortisol kalau tinggi terus dalam tubuh tidak diatasi, itu akan membuat insulin resisten. Insulin kalau resisten, maka gula yang dikonsumsi, yang diasup, itu nggak bisa diubah jadi energi. Kemudian juga terjadi kemudian gangguan pada darah dan gangguan pada pembuluh darah. Nah, oleh karena itu pemirsa, ketika ada gejala seperti Pak Nuki, itu harus diatasi segera gitu ya, dengan melakukan berbagai
sebagai perubahan gaya hidup dan juga kemudian menggunakan teknologi laser. Betul ya, karena kalau misalkan kita berbicara tentang yang namanya sumbatan pembuluh darah jantung ya, mungkin saya kasih gambaran sedikit sama Pak Nuki dan pemirsa di rumah ya. Di sini ini merupakan dinding pembuluh darah kita ya, bisa kita lihat di sini dinding pembuluh darahnya masih bagus ya. Ini gambarannya pada orang yang masih muda biasanya ya, biasanya pada umur belasan tahun. Tapi kalau misalkan nih kurang tidur, kemudian makannya buruk ya, kemudian merokok juga, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, maka yang terjadi apa? Akan terjadi penumpukan plak pembuluh darah ya. Kalau misalkan kita biarkan lagi nih, artinya tidak kita perbaiki pola hidup kita, makannya kita tidak perbaiki dan obat tidak kita konsumsi, maka akan terjadi yang namanya plak pembuluh darahnya ini sampai mau menutupi jalannya aliran darah kita. Yang nantinya ini bisa berujung terhadap penyumbatan total. Kalau penyumbatan total ini terjadi, misalkan sebut saja di bagian otak kita, maka akan terjadi yang namanya stroke ya. Kemudian kalau di jantung kita gimana? Di jantung kita juga bisa terjadi yang namanya serangan jantung. Jadi untuk pemirsa di rumah, kita jaga nih aliran darah kita jangan sampai tersumbat. Dengan cara apa? Dengan cara kita manfaatkan teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologinya apa? Teknologi laser. Nah pemirsa, sekarang kita memasuki tahukah Anda laser dengan panjang gelombang 650 nanometer ini bisa melebarkan pembuluh darah kita. Tahu nggak? Gimana cara kerjanya sih, Bu Rita? Ya, jadi pemirsa, panjang gelombang 650 nanometer itu suatu panjang gelombang yang dia stabil dan memiliki kekuatan yang baik serta bisa masuk ke kulit melalui lapisan terluar sampai ke bagian dalam. Nah, kita lihat pertama kali akan masuk panjang gelombangnya ke epidermis, kemudian lanjut ke dermis, kemudian bagian terdalam lagi ke hipodermis dan kemudian sampai ke otot dan pembuluh darah. Nah, ketika telah berada di pembuluh darah itu, maka panjang gelombang ini, laser ini akan membuat terjadinya peningkatan produksi nitrat oksida di dalam tubuh manusia. Nah, ketika nitrat oksida itu meningkat produksinya, maka dia akan bekerja untuk memvasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah. Kemudian juga membuat pembuluh darah lebih elastis. Akhirnya darah yang mengalir akan mudah dan kemudian pembuluh darah juga menjadi lebih berkualitas. Betul. Nah, bukan hanya itu saja. Teknologi laser ini saat ini sudah dikembangkan, sudah ada ekstensinya yang dia masuk ke dalam rongga hidung kita sebutnya sebagai intranasal. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali ya. Mulai dari melancarkan aliran darah di area kepala kita, kemudian mencegah terjadinya kepikunan atau demensia, kemudian apalagi meringankan gejala-gejala yang berkaitan erat dengan kepala kita seperti sakit kepala sebelah atau migrain kita sebutnya, kemudian orang vertigo atau orang dengan gangguan sinus seperti sinusitis, dan pada orang-orang yang sudah terjadi serangan stroke ya. Jadi penggunaan teknologi intranasal ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Mulai dari sekarang juga kita manfaatkan teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Penjelasannya kira-kira menurut Pak Nuki gampang untuk dipahami nggak, Pak? Sangat mudah dipahami. Ya. Tapi ada yang mau ditanyain, boleh loh. Itu kalau laser itu, maksudnya itu bisa menyembuhkan gejala-gejala dari kebas yang Mas Nurman seperti tadi bilang ya kan. Yang namanya kebas ini kan diakibatkan karena gula darah yang tinggi ya. Nah, teknologi laser ini Pak, dia bisa membantu untuk mengendalikan gula darah kita. Jadi ketika gula darah kita terkendali, karena gula darah ini kan nanti dipakai nih sama tubuh kita, sel tubuh kita untuk diubah menjadi energi di sel mitokondria kita. Nah, gula darah yang sudah terkendali inilah yang nantinya akan meringankan gejala-gejala atau keluhan-keluhan seperti kebas, dan ini juga akan mencegah terjadinya kerusakan dari sel saraf kita lebih lanjut lagi. Jadi untuk Pak Nuki ini bisa dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut dari yang namanya neuropati. Ya, dan perubahan-perubahan metabolik yang Bapak alami tadi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kemudian juga gula darah yang tinggi, itu kan menunjukkan bahwa ada problem di kualitas darahnya Bapak. Nah, teknologi laser itu mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas darah, juga untuk memperbaiki peningkatkan kualitas tekanan darah. Oleh karena itu nanti faktor-faktor
faktor risiko itu bisa diatasi dengan penggunaan teknologi laser bersama-sama dengan pengobatan dan juga kemudian dengan perubahan pola hidup sehat. Nah, satu lagi nih pemirsa, Pak Nuki mempunyai problem sebelumnya adalah sulit tidur. Nah, kalau kita kaitkan dengan teknologi laser, terutama yang sinarnya kuning, itu bisa menghasilkan melatonin. Jadi merangsang tubuh untuk menghasilkan melatonin. Hormon melatonin adalah hormon yang diperlukan untuk tubuh bisa relaksasi, untuk tubuh bisa tidur lebih nyenyak ya. Jadi teknologi laser juga bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, supaya Pak Nuki lebih yakin dan juga mungkin Anda supaya lebih yakin pemirsa bahwa banyak di luar sana yang sudah merasakan manfaat kesehatan setelah menggunakan teknologi laser. Banyak kisahnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya terkena stroke itu darah tinggi saya 190. Kolesterol saya hampir 300 pada saat itu. Dan saya terkena stroke tiba-tiba saja. Saya stroke ringan sebelah kiri, yaitu tangan selesai digerakkan, dan setelah menggunakan teknologi laser, saya sudah bisa bergerak lagi tangan saya. Dulu saya belum bisa genggam, sekarang udah bisa genggam. Alhamdulillah dengan adanya teknologi laser ini, tensi saya jadi turun yang sebelumnya 190, sekarang sudah normal. Dan kolesterol saya pun turun menjadi 130-an. Terima kasih teknologi laser. Intinya adalah jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Nah, Pak Nuki, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kali ini, Pak? Sangat banyak sekali. Di sini saya menemukan pelajaran penting lah buat diri saya pribadi dan terutama mungkin masyarakat luas, ya kan. Jadi pendidikan tentang kesehatan kita. Jadi jangan pernah mengabaikan hal sekecil apapun yang ada untuk diri kita sendiri nih. Jadi cepatlah bereaksi bila ada tanda-tandanya dan cari solusi. Jangan diabaikan. Iya, jangan diabaikan. Oke, jadi Pak Nuki, apakah Bapak siap untuk melakukan kontrol rutin ke dokter, laboratorium atau rumah sakit? Oh, saya sangat siap. Siap. Iya. Siap mengikuti saran dari dokter termasuk mengkonsumsi obat dengan rutin dan disiplin? Siap. Ya. Siap, Pak? Siap. Siap. Ya. Siap merubah gaya hidup menjalankan 4 pilar hidup sehat? Siap, pasti Siap ya. Iya. Dan apakah Bapak siap menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah? Siap. Nah, gitu dong. Itu yang kita ingin dengarkan ya. Masalah kesehatan kadang kita nggak bisa tolak ya dengan gaya hidup sampai ke kita. Itulah yang membedakan ya, ketika orang tahu dirinya punya masalah, mau mengatasi masalah tersebut. Ada yang tahu punya masalah tapi abai. Kita lihat hasil akhirnya pasti akan berbeda pemirsa ya. Jadilah seperti Pak Nuki yang mau take action sekarang juga untuk hidup lebih sehat. Semangat Pak Nuki! Semangat Pak Nuki. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nuki ya, karena telah bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan dan akan berencana untuk mengikuti apa yang sudah kita bicarakan ini. Pemirsa di rumah juga demikian. Take action sekarang juga pakai teknologi laser, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan tunda lagi, take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade ya. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi, ini terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya ya sudah disesuaikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LU789 buat lungs paru-paru, juga PC6, PC7, HT4 sampai HT7 buat jantung kita. Nah, sinar lasernya ini akan menstimulasi organ-organ jantung, paru-paru, otak, dan organ lainnya supaya bisa bekerja lebih optimal. Dan kalau digunakan secara rutin, pemirsa, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah terjadinya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan yang lainnya. Ya. Nah, ayo dapatkan pemirsa Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dapatkan, ada promo dan juga cicilan 0% loh buat Anda, supaya Anda makin semangat buat sehat, supaya Anda bisa segera mungkin mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser. Tapi saya ingin kepada Anda untuk memastikan
Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Ingat, itu semua hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun aku laser dari GoGo Mall. Sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.